Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 887. Aku akan berlutut dan bersujud kepadamu karena kepala Sun ditampar. Ekspresinya tiba-tiba menjadi jelek. Kamu lancang sekali. Kamu berani memukulku. Keamanan, mengapa kamu diam saja di sana? Petugas keamanan baru saja mendapatkan kembali kesadarannya dan dengan cepat mengeluarkan tongkat di tangannya, ingin melakukan sesuatu terhadap Thomaskin. Namun tamparan yang tadi itu seperti Thomaskin menunjukkan kekuatannya, dan selain itu Thomaskin juga memiliki tubuh yang tinggi sehingga sang petugas keamanan hanya berdiri lama di sana tanpa berani bergerak. Ketua Sun sangat marah, dasar. Tidak berguna. Benar-benar tidak berguna. Setelah mengutuk beberapa kata, kepala Sun dengan cepat masuk ke dalam gedung. Thomaskin melirik penjaga keamanan dan berkata dengan ringan, "Panggil seseorang untuk turun dan menjemputku." Petugas keamanan mendengus, "Memanggil seseorang untuk datang menjemputmu? Kamu pikir kamu siapa? Atau aku harus meminta direktur untuk turun dan menjemput kamu secara langsung?" Thomaskin berkata, "Silahkan." Hahaha. Satpam itu tertawa, "Kamu lucu sekali. Aku belum pernah melihat seseorang berpura-pura sebegitu hebatnya, bahkan hingga meminta direktur turun untuk menjemputmu. Mengapa kamu begitu tidak tahu malu?" Melihat Satpam tidak menelepon siapapun, Thomaskin mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Talia Liu. Talia Liu sedang rapat dan ponsel pribadinya berdering. Seharusnya dia tidak boleh menjawabnya, tapi begitu melihat nama penelepon di atas layar, Talia Liu tercengang dan dengan cepat mengangkat telepon untuk disambungkan. Dia berbisik, "Halo." Semua pemegang saham perusahaan tertegun karena Talia Liu memiliki manajemen yang sangat ketat di hari kerja. Tidak ada yang diperbolehkan melakukan panggilan telepon selama rapat. Bahkan dia sendiri tidak terkecuali, tapi hari ini Talia Liu benar-benar membuat pengecualian, entah siapa orang penting yang meneleponnya itu. Thomaskin berkata, "Aku ada di depan kantor kamu, aku tidak bisa naik sekarang. Apakah kamu bisa menjemput aku?" "Baik." Setelah selesai berbicara, Talia Liu menutup telepon dan berjalan keluar dengan cepat. Setelah 2 langkah, dia ingat bahwa dia masih rapat dan berkata kepada wakil direktur, "Kalian lanjutkan saja, aku akan keluar." Setelah berbicara, Talia Liu membuka pintu dan pergi. Semua orang tercengang. Mereka belum pernah melihat Talia Liu yang begitu gugup dan mendesak. Bahkan ketika bertemu dengan bos besar atau bahkan bertemu dengan beberapa pemimpin pemerintahan, dia tidak pernah bersikap seperti ini. Mungkinkah yang di bawah adalah Nyonya Bos masa depan? Begitu sang petugas keamanan melihat Thomaskin menelepon dengan ekspresi yang sangat nyata, dia tiba-tiba mencibir. "Kamu benar-benar bisa berpura-pura, maksudmu orang yang tadi kamu telepon adalah direktur kami?" Thomaskin mencibir, "Kenapa, kamu tidak percaya? Hehe, jika direktur kami turun untuk menjemput kamu secara pribadi, aku akan berlutut dan bersujud kepadamu." Begitu sang petugas keamanan selesai berbicara, terdengar suara sepatu hak tinggi yang berdetak di lantai aula yang tergesa-gesa. Beberapa detik kemudian, sosok cantik muncul di depan pintu. Lalu setelah melihat Thomaskin di depan pintu, Talia Liu menunjukkan senyuman langka. "Mengapa kamu bisa datang?" Petugas keamanan itu tercengang. Direktur Liu." Thomaskin tersenyum tipis, lalu melirik petugas keamanan. "Letu direktur kamu bukan? Mengapa kamu tidak berlutut?" Talia Liu merasa ada yang salah ketika mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Kenapa? Kamu menyinggung Tuan Qin L." Petugas keamanan itu sangat ketakutan hingga kakinya melemas dan dia langsung berlutut di tanah. Aku tidak bermaksud demikian. Direktur Liu, aku salah." Talia Liu mengerutkan kening, "Orang sepertimu tidak layak menjadi satpam di tempat kami."
Ambil gajimu dan keluar. Petugas keamanan itu memucat dan merasa sangat menyesal. Thomaskin mengabaikannya. Menunjuk ke arah Regina Bay di sampingnya dan berkata, "Ini sepupu temanku. Dia awalnya bekerja di perusahaan kamu, tetapi dia dipecat. Jadi aku di sini mencarimu untuk melalui pintu belakang." Talia Liu mengerutkan kening. Dipecat. Karena apa? Regina Bay menunduk dan agak takut melihat sang direktur. "Mereka memfitnah aku atas pencurian barang. Aku adalah petugas gudang yang bertugas menjaga produk-produk itu. Bagaimana mungkin aku yang akan mencurinya sendiri?" Talia Liu mengerutkan keningnya. Dia sangat sensitif terhadap hal-hal seperti mencuri, terutama ketika orang-orang di dalam perusahaan yang melakukannya. Orang ini adalah teman dari Thomaskin, tentu saja dia tidak akan mencuri, karena dia telah difitnah. Itu berarti ada orang lain yang mencurinya. Talia Liu bertanya, "Katakan padaku, siapa yang mencurinya?" Regina Bay menggigit bibirnya. Aku tidak punya bukti." Thomaskin menepuk pundaknya dan berkata, "Tidak apa-apa, kamu hanya perlu mengatakannya saja." Regina Bay berkata, Kepala Sun, tapi aku tidak punya bukti dan aku tidak tahu mengapa kamera pengawasan itu rusak." Wajah Talia Liu berubah muram. "Baik, aku sudah mengerti. Kamu ikut denganku." Talia Liu dengan marah membawa Regina Bay dan Thomaskin ke dalam gedung dan langsung pergi ke ruang pengawasan di lantai pertama. Di ruang pemantauan ada Kapten Keamanan, Kapten Zhang. Sebagai Kapten Keamanan, gajinya tidak rendah, berkisar pada 16 juta rupiah lebih per bulannya. Di Iwar, tidak mungkin ada perusahaan manapun yang memiliki gaji setinggi itu, bahkan lebih tinggi dari gaji para pekerja berkerah putih. "Gedi, aku ingin melihat kamera pengawas gudang." Perkiraan pukul 1 selang. Gedi tercengang sejenak, jelas dia tidak menyangka bahwa sang direktur akan datang sendiri ke sini dan langsung mengatakan ingin melihat kamera pengawasan kemarin. Gedi berpura-pura memeriksanya dan berkata dengan keberatan, "Direktur Liu, kemarin jam 1 siang, kamera pengawasan sedang diperbaiki. Sehingga tidak ada video pengawasan pada saat itu. Apakah Anda ingin melihat periode waktu Iein?" Wajah Talia Liu menjadi dingin dan berkata langsung, "Pergi ke Departemen Keuangan untuk mendapatkan gajimu." Gedi tertegun sejenak karena tidak menyadari apa yang sedang terjadi. "Direktur Liu, apakah Anda ingin memecatku?" Gedi baru saja sadar dan dengan cepat berdiri dengan panik, dengan keringat dingin yang bercucuran di dahinya. Butuh banyak upaya baginya untuk mendapatkan gaji setinggi itu. Kapten Keamanan adalah pekerjaan yang baik. Jika dia kehilangan pekerjaan ini, itu akan lebih dari sekadar kerugian. Talia Liu bertanya, "Apakah ada masalah dalam mengeluarkanmu?" Melihat mata tajam Talia Liu, Gedi panik dan berkata cepat, Direktur Liu, aku salah. Aku akan menemukan video pengawasan yang Anda cari. Aku akan mencarinya." Itu pasti gaya dominan Talia Liu yang langsung membuat Gedi ketakutan. "Pemantauannya rusak bukan? Kalau begitu kamu silahkan pergi saja." Meskipun Gedi juga menerima keuntungan dari Kepala Sun, akan tetap dia tidak boleh kehilangan pekerjaan karena keuntungan seperti bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.